Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, kita bersyukur pada kesempatan sore ini kembali kita boleh bertemu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita memahami firman Tuhan terlebih dahulu, kita memohon pimpinan, pertolongan daripada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu di kesempatan sore ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami jemaat gereja Elios Malang ataupun siapa kami, siapa saja yang mendengarkan dan belajar firman Tuhan pada sore hari ini, Tuhan tolong kami, siapkan hati kami untuk mengerti dan memahami apapun yang Engkau ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati waktu yang kami gunakan pada kesempatan ini untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan apa yang Tuhan sampaikan, pesankan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami datang berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Ya. Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar meneruskan memahami kitab Petrus. Dan hari ini kita akan belajar di dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca kepada kita ayat ini. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembelajaran firman Tuhan kita di dalam pasal pertama, khususnya di dalam kitab 2 Petrus ini, kita diajarkan tentang sikap hidup kita orang-orang percaya menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi. Ya. Di mana di dalam beberapa tema kita di dalam 2 Petrus pasal 1 diingatkan kepada kita agar kita tidak mudah tersesat oleh karena berbagai macam ajaran-ajaran yang ada. Dan juga bagaimana kita harus memelihara kehidupan kerohanian kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian bagaimana kita juga tetap setia sekalipun ada banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Dan di akhir semua itu harus ada yang namanya perjuangan rohani. Jadi orang percaya tidak bisa lengah, atau orang percaya tidak mudah untuk berputus asa di dalam menghadapi berbagai situasi-situasi yang terjadi.
Dan di dalam lanjutan pasal yang diajarkan oleh Petrus, di mana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang percaya itu tidak hanya bicara tentang tantangan-tantangan secara jasmani, ya. Penganiayaan, kelaparan, ya, penyiksaan, tetapi ya, tantangan-tantangan selanjutnya juga adalah bicara tentang tantangan-tantangan yang sifatnya rohani. Ya, tantangan rohani itu seperti apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Itu sebagaimana tema kita pada sore hari ini adalah tantangan terhadap macam-macam penyesatan yang ada di dalam iman kekristenan kita. Itulah sebabnya tema kita pada sore hari ini adalah hati-hati terhadap penyesatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ajaran yang disampaikan oleh Petrus, ia menasihatkan setiap umat Tuhan agar terus maju dalam perlombaan iman. Ya. Sebagai orang percaya, iman kita itu tidak boleh stagnan. Iman kita itu tidak boleh dari dahulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya terus sama. Tidak ada perkembangan. Tentu tidak. Kita harus terus maju di dalam iman kita. Itulah sebabnya dia umpamakan itu sebagai sebuah perlombaan iman. Firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini adalah perlombaan iman, perjuangan iman. Dan itu tidak boleh membuat kita menjadi orang yang malas, tapi kita harus terus maju, berlomba terus-menerus, sehingga apa? Iman kita hari ke hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Maka di dalam situasi yang sedemikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu bukan hal yang mudah dalam perlombaan iman tadi. Karena apa? Bukan saja kita belajar tentang kebenaran-kebenaran sejati, tetapi di satu sisi kita juga diperhadapkan terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan atau pengajaran-pengajaran palsu. Maka di dalam bagian ini, agar orang percaya atau umat Tuhan dalam perlombaan iman mereka itu tidak menjadi stagnan, tidak menjadi lemah atau undur, atau tidak menjadi tersesat. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengingatkan adanya guru-guru palsu. Ia memberikan peringatan tentang guru-guru palsu. Dan seperti apa guru-guru palsu itu ada, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ya. Bahwa harus kita sadari bahwa di dalam jemaat ada nabi-nabi palsu yang bersama-sama dengan nabi-nabi yang sejati. Ada guru-guru palsu hidup bersama-sama dengan guru-guru yang sejati. Ada hamba Tuhan yang palsu, tapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang sejati. Dan ini bisa hidup beriringan atau bersama-sama. Maka di dalam hal ini sebagai umat Tuhan, itulah sebabnya kita senantiasa diingatkan dan waspada terhadap hal-hal yang sedemikian rupa.
Karena keberadaan daripada nabi palsu atau guru-guru palsu itu Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya terjadi pada zaman sekarang, tetapi mereka telah ada di sepanjang zaman. Ya. Baik di dalam masa perjanjian lama, yaitu di dalam kehidupan umat Israel secara khusus. Maka kita juga diajarkan, atau kalau kita belajar di dalam kitab perjanjian lama Bapak Ibu dan Saudara, maka bukan saja nabi-nabi asli yang ada, nabi-nabi sejati yang ada, tetapi juga nabi-nabi palsu itu ada. Demikian kalau kita melihat juga di dalam masa perjanjian baru atau masa gereja, nabi-nabi palsu itu juga telah ada. Tentu tujuan yang mereka lakukan adalah untuk menyesatkan dan memperdayai umat Allah. Tentu di dalam hal ini apa yang harus kita waspadai Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Di sini diajarkan kepada kita, firman Allah mengajarkan ini kepada kita, bahwa nabi-nabi palsu itu datangnya dari dalam komunitas gereja, bukan dari luar gereja. Nah, inilah yang menjadi satu dilema bagi kita Bapak Ibu dan Saudara, untuk memahami siapakah yang disebut dengan nabi palsu itu, dan siapakah yang disebut dengan nabi yang sejati. Siapa guru-guru yang palsu dan siapa guru-guru yang sejati. Atau kita kalau pada sekarang ini, siapa hamba Tuhan yang palsu dan siapa hamba Tuhan yang sejati. Seperti apa kita memahami dan mengenal mereka. Karena kehadiran mereka sekali lagi dikatakan, ini datangnya dari dalam persekutuan umat Tuhan, dari dalam gereja itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7. Ya, Matius pasal 7 ayat yang ke-15 saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Matius pasal 7 di mana Tuhan Yesus juga mengingatkan umat Allah tentang mereka-mereka yang mengajarkan hal-hal yang palsu itu. Ayat 15 di dalam Matius pasal 7. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, jadi kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa nabi-nabi palsu ini juga ada dan telah ada, dan bagaimana mereka melakukan penyamaran seperti domba. Tetapi sikap mereka dikatakan di sini Bapak Ibu dan Saudara, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Lebih lanjut kalau kita perhatikan di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita pembeda antara mereka yang benar-benar mengenal Tuhan dengan baik dan mereka yang hanya dalam tanda petik tahu tentang Tuhan.
di mana mereka yang mengenal Tuhan dengan baik, maka mereka akan melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah. Tetapi mereka yang bukan orang-orang yang benar, mereka melakukan, tanda petik di sini adalah kehendak Bapa, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya di ayat 22, kalau kita membaca, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah, di sini Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah para pengajar-pengajar seperti ini. Mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bernubuat luar biasa, dan mereka memakai nama Tuhan Yesus. Mereka melakukan itu atas nama Tuhan Yesus. Tapi sayangnya Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 23 dikatakan oleh Tuhan Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka siapa di sini? Yaitu yang melakukan hal-hal yang luar biasa tadi, yang selalu berseru kepada Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib itu. Tapi dikatakan di sini, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita bisa lihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam nama Tuhan. Mereka juga bisa memakai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Tetapi sangat disayangkan tadi dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Dan ini tidak hanya bicara terhadap para nabi-nabi palsu juga Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi kita juga sebagai orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi apakah kita dalam hidup ini memiliki yang namanya pengenalan yang begitu dalam terhadap Tuhan atau tidak? Jangan nanti pada akhirnya Tuhan juga berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Sangat ironi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup di tengah-tengah dunia ini kita telah banyak mengalami kuasa Tuhan, banyak menghadapi dan banyak melakukan dan merasakan kuasa Tuhan. Bahkan kita bisa berseru dan menyatakan kuasa Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan juga berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenal engkau. Bahkan bukan hanya tidak pernah mengenal, justru Tuhan mengusir. Enyalah daripadaku. Kenapa? Karena mereka hidup tidak melakukan kehendak Allah, tapi justru melakukan kejahatan. Ya. Jadi notabene di sini, tanda petik di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka hanya memakai nama Tuhan hanya untuk menutupi segala kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Maka untuk memahami tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam firman Allah, sesungguhnya Alkitab memberikan kepada kita dan membagi kelompok ini di dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sebuah sekte atau kelompok keagamaan.
Kita mengenal yang namanya saksi Yehova, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada Mormon, ada Christian Science, ada The Children of God. Yang kelihatan mereka-mereka ini adalah mengaku diri sebagai orang Kristen. Tapi sesungguhnya mereka adalah kelompok-kelompok pengajar-pengajaran yang sesat. Jadi kelompok-kelompok seperti ini adalah sekte-sekte seperti ini mengatasnamakan sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya mereka bukan bagian daripada kekristenan. Mereka menyimpang dari pengajaran firman Allah yang benar. Kemudian ada kelompok-kelompok yang juga muncul karena perpecahan di dalam kekristenan itu sendiri. Jadi mereka memisahkan diri dari kekristenan itu sendiri. Dan yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara adalah kelompok-kelompok yang bertentangan dengan ajaran ortodoks. Apa itu ajaran ortodoks? Yaitu ajaran yang telah diajarkan turun-temurun sejak zaman rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus, dan yang menjadi pegangan gereja sampai hari ini. Kelompok-kelompok ini mereka tidak sepakat dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Mereka menyangkal hal-hal yang sedemikian rupa. Kalau kita peka terhadap situasi-situasi sekarang ini Bapak, Ibu, dan Saudara, berbagai macam pengajaran-pengajaran itu juga mulai bermunculan. Yang berusaha keluar dari ajaran yang telah ditetapkan oleh gereja sejak zaman dahulu. Tentu sekali lagi apa tujuan yang mereka lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa nabi-nabi palsu ini sama seperti nabi-nabi yang sejati. Mereka ingin menyebarluaskan berbagai faham atau ajaran-ajaran yang mereka yakini. Tetapi nabi-nabi palsu ini tentu menyebarluaskan faham yang salah. Dan bagaimana mereka melakukan ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Yaitu apa? Dengan cara menyenangkan hati para pendengar. Mereka membangun sesuatu hal yang membuat keinginan para pendengar itu terpuaskan. Mereka lebih tertarik kepada yang namanya popularitas daripada mereka menyampaikan yang namanya kebenaran firman Allah. Atau mereka berusaha mencampur adukan antara kebenaran dan kesalahan. Sekali lagi, para nabi-nabi palsu ini, mereka berusaha dalam diri mereka, dalam ajaran mereka, menyenangkan bagi para pendengar, ingin mencari popularitas, sehingga apa? Kebenaran-kebenaran dikesampingkan. Atau sebaliknya, mereka mencampur adukan antara kebenaran yang sejati dengan kesalahan-kesalahan. Contoh yang diberikan kepada kita di dalam firman Tuhan, misalkan di dalam kitab Yeremia 6 ayat 14. Saya baca satu ayat ini kepada kita. Nanti kitab Yeskiel bisa Bapak Ibu lihat di tempat masing-masing. Tapi saya ambil contoh Yeremia pasal 6 ayat 14. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya. Damai sejahtera
damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Saudara-saudara, bagaimana di sini Yeremia menyampaikan tentang nabi-nabi palsu ini? Di dalam zamannya Nabi Yeremia, kita tahu bahwa Nabi Yeremia itu adalah nabi yang sejati, yang menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel dengan keras, dengan tujuan agar umat Israel bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka. Dan ia menyampaikan itu dengan sekeras-kerasnya, dengan tujuan agar umat Allah itu kembali kepada Tuhan. Berbeda dengan nabi palsu. Ya, nabi palsu justru menyampaikan sesuatu hal yang meninabobokan umat Allah, yang menyenangkan bagi para pendengar mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru tidak ada yang namanya damai sejahtera. Mereka menubuatkan tentang damai sejahtera. Mereka menyampaikan tentang berita kedamaian. Tapi Nabi Yeremia berkata justru berbanding terbalik dengan apa yang mereka sampaikan itu. Justru damai sejahtera itu tidak ada. Inilah menyampaikannya perbedaan antara mereka yang menyampaikan kebenaran yang sejati dengan kebenaran-kebenaran palsu. Dan kalau di dalam perjanjian baru atau pada zaman sekarang ini, mereka berusaha menyangkal Yesus. Di mana di dalam ajaran kekristenan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita faham, kita telah diajarkan bahwa Yesus itu siapa? Allah. Namun Yesus yang adalah Allah yang sejati itu telah menjadi manusia yang sejati juga. Jadi kita bisa memahami dalam ajaran Alkitab, Yesus itu adalah Allah yang sejati, juga manusia yang sejati. Tetapi para pengajar-pengajar sesat, mereka berusaha menyangkal ini. Dengan cara apa? Kita hanya memilih apakah Yesus itu hanya Allah saja atau manusia saja. Tidak mungkin dua-duanya ada dalam dirinya. Dan hal itu terus dilakukan sampai sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Menyangkal keilahian daripada Kristus. Mereka hanya melihat Yesus itu adalah manusia atau nabi semata. Sehingga dengan demikian, mereka berusaha mengesampingkan kebenaran-kebenaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Tentu di dalam penolakan mereka itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya sifatnya teori semata atau di dalam ilmu semata, tetapi juga di dalam kehidupan mereka. Tindakan dan keyakinan mereka yang secara kognitif, secara pengetahuan, mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada kebenaran-kebenaran yang diajarkan firman Allah. Dan karena itu juga mempengaruhi sikap hidup mereka, yaitu kehidupan mereka yang tidak bermoral. Tujuan mereka sekali lagi dikatakan dalam firman Tuhan, bukan untuk Tuhan, tetapi lebih kepada diri mereka sendiri. Yaitu apa? Keserakahan. Untuk pemuasan keinginan mereka. Dan di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka tidak segan-segan untuk melakukan yang namanya tindakan penipuan.
untuk menyenangkan hidup mereka, untuk memuaskan keinginan mereka, maka mereka melakukan segala macam cara, termasuk yang namanya penipuan ini. Tapi yang kita herankan Bapak, Ibu, dan Saudara, sekalipun mereka ini adalah para pengajar-pengajar yang menyesatkan, tapi justru banyak orang yang rela berjalan bersama dengan mereka, mengikut mereka. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, kenapa hal itu terjadi? Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya para pengajar-pengajar yang sesat ini, mereka senantiasa membangun pengajaran-pengajaran mereka untuk menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan para pendengar mereka. Dan para pendengar mereka tidak menyadari sesungguhnya para pengajar-pengajar yang palsu itu memanfaatkan mereka untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya di dalam apa yang disampaikan oleh Petrus di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa nabi-nabi palsu itu, para pengajar-pengajar yang palsu itu, supaya pengajaran-pengajaran mereka menarik perhatian, di ayat 3 dikatakan tadi, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan apa? Cerita-cerita isapan jempol semata, cerita-cerita khayalan-khayalan semata, sesuatu hal yang menarik, perjalanan dari surga ke neraka atau dari neraka ke surga, seolah-olah sesuatu hal yang sangat spektakuler sekali, tapi sesungguhnya itu hanya khayalan semata, isapan jempol mereka semata. Tapi justru itu sangat menarik perhatian. Kenapa? Orang begitu tertarik, kok bisa? Bagaimana hal itu terjadi? Bagaimana mimpi-mimpi mereka berusaha membangun sesuatu hal yang membuat umat Tuhan terlena, umat Tuhan terperdaya. Mereka begitu tertarik perhatian mereka. Mereka banyak membuat. Tetapi sekali lagi, tujuan yang dilakukan ini di dalam ayat ini adalah mereka berusaha untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Dilakukan dengan maksud serakah, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan hormat, untuk mendapatkan pujian. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ajaran-ajaran mereka pun, hujatan terhadap jalan kebenaran, yaitu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu juga mereka coba sangkali. Ya, seperti apa yang disampaikan di dalam ayat 1 bagian B itu, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Mereka tidak lagi percaya akan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin mereka berkata bahwa selain di dalam Yesus Kristus, jalan keselamatan bisa kita dapatkan dengan cara yang lain. Padahal firman Tuhan sudah jelas-jelas menyatakan kepada kita bahwa
Jalan keselamatan hanya ada satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tetapi karena mereka ingin, pengajaran mereka itu menarik perhatian bagi orang. Untuk setiap orang-orang yang mendengar mereka menyenangkan hati, memuaskan hati mereka, maka mereka berusaha untuk mencari atau mengajarkan sesuatu hal yang di luar daripada kebenaran firman Allah. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, sikap yang harus dilakukan sebagai orang percaya, yaitu sikap yang benar. Dikatakan di sini, jangan pernah memberikan kesempatan kepada musuh untuk menghujat Kristus. Kita harus membela kebenaran berdasarkan firman Allah. Sejak zaman Rasul pun, Rasul Paulus juga di dalam menghadapi pengajaran sesat. Demikian Rasul Petrus. Mereka selalu berlawanan dengan para guru-guru palsu ini. Dan mereka berjuang mati-matian untuk memberikan pembelaan. Dan kita juga bersyukur pada masa-masa sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berusaha untuk meluruskan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada yang menyampaikan itu dengan tutur kata yang sopan, tetapi juga ada yang menyampaikan itu dengan begitu keras. Tapi tujuan mereka baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu membela kebenaran, supaya umat Allah tidak mudah disesatkan, supaya orang percaya tidak terlena dengan apa yang dilakukan oleh para pengajar-pengajar palsu ini. Itulah sebabnya ketika Rasul Petrus menyampaikan tentang hal ini, maka ia mencoba mengingatkan bagaimana para penyesat-penyesat itu untuk bisa difahami bagaimana di dalam hidup mereka. Para penyesat ini sebagai orang-orang yang tidak memiliki kesalehan dalam diri mereka. Dan mereka senantiasa membahayakan orang lain. Kenapa dikatakan tidak memiliki kesalehan? Tadi firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa tujuan mereka adalah untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Untuk kebanggaan mereka, untuk penghormatan atas diri mereka. Dan Petrus mengingatkan bahwa orang-orang semacam ini pun Tuhan tidak akan biarkan. Mungkin saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, seolah-olah Allah berdiam diri terhadap mereka dan mengizinkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan penyesatan itu. Tetapi kita harus ingat bahwa pada waktunya Tuhan akan mendatangkan penghukuman bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan penyesatan itu. Kalau kita membaca di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Bapak, Ibu, dan Saudara, di situ juga digambarkan kepada kita bagaimana pada zaman Nuh Tuhan mengizinkan orang-orang yang tersesat itu mengolok-olok Nuh, tetapi pada akhirnya mereka juga dihukum oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak berdiam diri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi yang diinginkan kepada kita sampai hari ini, agar kita tetap waspada terhadap mereka-mereka yang menyesatkan itu. Dan bagaimana hal itu terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Mari kita belajar firman Allah dengan benar. Belajar firman Allah dari hamba-hamba Tuhan yang benar. Yang mengajarkan kepada kita bukan hanya untuk menyenangkan diri kita, tetapi benar-benar mengajarkan berdasarkan kebenaran firman Allah.
Tentu bagi mereka yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan pun akan bekerja. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk kita bisa memahami tentang bagaimana pengajaran yang benar yang diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan yang sejati. Yang pertama yang harus kita sadari yaitu apa? Menolong setiap orang percaya untuk bisa mengaku dosa. Apa artinya Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahwa kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini kita sering menjauhkan diri dari Tuhan. Melawan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Maka disinilah pengajaran-pengajaran yang sejati diberikan kepada kita. Menolong kita untuk bisa datang dan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih mengenal Allah dengan benar. Kemudian orang-orang percaya yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar yang benar, mereka dituntun untuk apa? Hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah sebagai sebuah gaya hidup mereka. Ya, sekalipun berat, sekalipun ada banyak tantangan, tetapi kita harus hidup di dalam ketaatan. Kemudian kita hidup di dalam kasih. Tentu di dalam menyatakan kasih itu bukan hal yang mudah, tetapi penuh dengan tantangan. Tetapi itulah yang dikehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian kita tidak mudah dikalahkan oleh kejahatan, tapi justru kita harus menang atas kejahatan. Menang atas dosa. Berjuang melawan dosa. Nah, itulah yang diajarkan kepada kita oleh para hamba-hamba Tuhan yang benar. Terus berjuang melawan dosa. Tidak terlena terhadap dosa. Kita tidak hidup di dalam dosa. Tetapi melawan yang namanya dosa. Menjauhi ke dunia. Ya, sikap hidup dunia jauh daripada kita. Kemudian kita juga hidup di dalam ketekunan iman kita. Di awal sudah saya sampaikan, iman kita itu tidak boleh stagnan. Iman kita itu tidak boleh berhenti sampai saat ini. Tapi iman kita itu harus terus bertumbuh. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu tidak hanya berhenti setelah kita percaya, tetapi kita hari lepas hari semakin mengenal Dia, semakin mengalami Dia, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, itulah yang terus terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, menghasilkan buah-buah ketekunan itu. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menolong kita di dalam tidak tersesat terhadap ajaran-ajaran yang palsu. Mari belajar doktrin dengan benar. Ya, kita baca di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-24 saya baca kepada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Aku menulis bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus
yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Jadi di dalam bagian ini, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita untuk memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah diajarkan kepada kita berdasarkan firman Allah, mari kita mempertahankan itu dan tetap berjalan di dalam pengajaran-pengajaran yang seturut dengan firman Allah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan mudah terlena dengan pengajaran-pengajaran yang saat ini seolah-olah itu adalah hal yang luar biasa. Tapi mari kita kembali kepada pengajaran firman Allah yang sejati, sehingga iman kita semakin bertumbuh hari lepas hari. Waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di kesempatan malam ini kami boleh belajar firman Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tolong kami ya Tuhan untuk memelihara iman percaya kami kepadamu dengan hidup di dalam ketekunan dan selalu belajar firman Allah dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan. Setiap jemaatmu yang boleh belajar firman Tuhan sore hari ini, berkatilah mereka satu persatu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, atau para pendengar yang belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.